Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, selamat pagi saudara-saudara semua, sederek-sederek, tuan-tuan semua. Pagi hari ini saya akan mereview keris pusaka kami yang akan kami maharkan saja dengan sandangan yang cukup indah ya saudara-saudara, teman-teman. Sandangan set ini sandangan Gayaman Jogja, Pendok Kamalobang, dengan bahan kayu timoho, pelet motifnya Songgobuwono ya. Ini coba kita bisa lihat finishingannya sangat istimewa ya, mulus sekali, mulus, halus, garap halus, pakem. Coba kita bisa lihat loh, lekuk-lekuknya itu sangat pakem sekali nih. Istimewa ini. Untuk manjingnya juga, manjingnya istimewa, manjingnya bukan manjing ecek-ecek ya, trep, rapet ya. Kamalobang ini pendoknya menggunakan kemalo yang kemalo asli ya, bukan cat ya. Ini pakai semacam malam panas gitu, dileletkan ke awaan pendoknya. Untuk pendok motifnya kolomakoro ya, pakem, motif pakem Yogyakarta juga. Mendaknya meniran. Untuk handle atau deder atau hulu, kita bisa lihat patranya dalam ya, garapnya cukup memukau, berbahan kayu tayuman. Bisa lihat presisi, simetris, garapnya memukau, cuiannya lapis 2. Finishingannya juga mantap, oke. Bukan kaleng-kaleng lah ibaratnya. Ini garap warangka, set warangka yang cukup mewah ya, cukup kelas lah untuk keris Jogja, sudah nyandang dan pakem yang pasti ya. Peletnya juga istimewa, bagus. Oke, kita lihat untuk bilah kerisnya. Bilah keris apakah di dalam? Cekidot. Ya, untuk bilah kerisnya kita bisa lihat keris lajer dengan kondisi pamor yang istimewa ya, bior ya, bior, daringan kebak, utuh, gagah, tangkes bagus untuk pasikutannya. Bisa lihat ya. Nah, untuk besinya, kembang kacangnya utuh, grenengnya utuh, besinya pulen, mateng. Bisa lihat serat-seratnya, serat lipatannya juga terlihat sini sangat banyak. Oke, akan saya terangkan untuk dapur keris ini. Dapur keris ini bernama Dapur Tumenggungan. Dan keris ini kalau dilihat dari pasikutan, material bilah dan pamor, dan kualitas pamor dan rincian yang ada di dalam sorsoran, untuk tangguh Kacurigan Mataram. Tapi Mataramnya antara Mataram Panembahan Senopati akhir hingga ke Sultan Agung. Kalau saya antarane Sultan Agung awal atau antarane Sultan Agung awal ke atas ke Hanyokrowati, ayahnya Sultan Agung. Antara di situ. Untuk estimasi abad 16. Saya lihat beberapa rincian masih komplit, dari greneng,
kemudian gusen, tikel alis, kembang kacang, lambe gajah juga masih sangat komplit ya. Pejetannya juga manis sekali, mantap. Nah, ada yang unik di keris ini, teman-teman, tuan-tuan sekalian. Nah, ini di sini, di tengah, di atas gonjo pas mendak, atasnya ada pamor cerit kayak pamor yang tegas sendiri, yang dia pamornya meteoritnya lebih tebel. Nah, itu ada semacam pamor bungkus atau pamor tiban. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan pamor bungkus atau pamor tiban ya. Di dalam skripsi dan di dalam iklan saya jelaskan, ini adalah namanya pamor watu lopo, bukan lapak ya, tapi watu lopo. Nah, itu. Nah, di balik yang sebelahnya, nah ini lebih kelihatan lebih jelas dan lebih besar ya bentuknya. Nah, ini baru yang disebut pamor bungkus. Pamor bungkus. Pamor bungkus ini memiliki salah satu karakter pamor tiban. Nah, pamor tiban. Jadi ini pamor yang dibuat bukan karena karya si empu, tapi tiba-tiba muncul apa adanya. Nah, gini. Kita bisa lihat untuk kualitas pamornya sangat istimewa ya, grenjeng banget ya, grenjeng sangat. Untuk saton seloroknya juga terlihat jelas. Coba kita perjelas lagi ya. Oke, ini pamor tiban. Untuk pasikutannya kita bisa lihat, ini pasikutannya gagah tangkes ya, tangkes bagus. Dan ini memang ya salah satu pasikutan ciri khas dari Mataram Sultan Agung atau Mataram Hanyokrowati, memang seperti ini. Kita bisa lihat ini. Oke. Ya, ini keris yang sangat langka. Zaman dulu keris Tumenggungan ya, dari nama dapurnya Tumenggung itu, ya salah satunya yang memegang adalah Tumenggung, orang kepercayaan Sultan. Nah, dari kondisi bilahnya juga sangat rawat dan terjaga. Untuk kondisi bilahnya ini sebenarnya agak gigir sapi ya, sebenarnya agak gigir sapi, cuma karena pamornya ngebior jadi tidak begitu terlihat. Ini coba bisa lihat. Nah, tidak. Sebenarnya ada gigir sapinya ini untuk kerisnya tersebut, tapi karena pamornya ngebior dan kebak, jadi tidak begitu terlihat. Nah, coba kita bisa lihat. Pamornya kalau Sultan Agung masih menggunakan pamor meteorit ya, teman-teman, tuan-tuan sekalian. Kita bisa lihat degradasi pamornya sangat terlihat, selorok satonnya juga masih terjaga. Istimewa ini, istimewa, keris yang istimewa, jos. Mahar saya kira tidak akan terlalu mahal sebanding dengan kualitas bilah, keutuhan bilah, dan sebanding juga dengan sandangannya yang istimewa, teman-teman, tuan-tuan sekalian. Untuk dapur lurus juga merupakan, untuk dapur lurus di era Panembahan sampai di era Sultan Agung itu merupakan dapur yang cukup langka loh, teman-teman. Dapur yang langka ibaratnya. Kebanyakan di era-era itu keris justru malah luk yang banyak. Tapi untuk lurus itu justru langka. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Ya memang kenyataannya di pasaran sana dan di lokasi yang juga sekalipun itu kebanyakan dapatnya yang luk. Yang lurus justru jarang. Karena apa? Ya itu ada beberapa senior yang bilang untuk keris lurus di era antara Panembahan Senopati hingga ke Sultan Agung itu yang memiliki adalah orang-orang yang
dekat dengan kalangan keraton atau sultan sendiri atau orang kepercayaan sultan. Itu baru rumor menurut teman-teman senior perkerisan ya, saudara-saudara sekalian. Bisa lihat serat-serat lipatan besi masih begitu terlihat jelas, tidak, walaupun kondisi bilahnya pulen, besinya pulen padat, tapi lipatannya juga masih terlihat ya. Oke, gitu aja review kali ini. Untuk keterangan lebih lanjut dan link untuk memahar akan saya tulis di deskripsi, di kolom deskripsi. Untuk selanjutnya monggo kalau tuan-tuan semua merasa berjodoh atau cocok bisa langsung check out melalui link-link yang sudah saya sediakan. Ngoten kemawon, rahayu rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.